Seorang wanita yang berstatus sebagai orang tua tunggal berinisial WL di Kecamatan Sungai Utara, Lampung Utara dibawa ke rumah sakit akibat jadi korban pengeroyokan beberapa ibu rumah tangga. Mirisnya, penganiayaan dilakukan di depan anak korban yang masih balita. Pengeroyokan direkam oleh salah satu pelaku. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat para pelaku yang diduga berjumlah 4 orang awalnya menggerebek rumah korban. Mereka kemudian masuk rumah lalu mengeroyok korban. Selain memukul korban, pelaku juga berbuat sadis dengan mengoleskan yang diduga sambal ke kemaluan korban. Dalam rekaman video ini, terdengar pula suara kemarahan pelaku yang menuduh korban merebut suami salah satu pelaku. Menurut polisi, pengeroyokan terhadap korban tersebut terjadi pada 1 Desember dan dilaporkan keluarganya ke polisi sehari setelah kejadian. Nah, kronologisnya itu kalau ininya baru diperiksa, baru korban aja itu interogasi sifatnya, jadi belum dipanggil karena korban masih dirawat karena dia trauma. Nah, sedangkan untuk pelaku itu ada 4. Dengan begitu laporan, anggota PPA mendatangi TKP dan mengecek TKP, olah TKP, dan mencari saksi berikut yang diduga pelaku melakukan penganiayaan itu. Berarti itu terjadi di Lampung Utara, Pak ya? Ya betul, di Negara Ratu, Kecamatan Negara Ratu. Polisi telah memintai keterangan beberapa saksi dan masih mengumpulkan bukti-bukti. Namun sudah lebih dari sepekan penyelidikan, belum ada satupun pelaku yang ditangkap. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Pencarian truk jungkit bermuatan pasir yang hilang tenggelam di Sungai Desa Datar Lebuai, Kecamatan Air Naningan, Tanggamus, hingga Selasa siang belum mendapat hasil. Pencarian melibatkan sebuah alat berat jenis eskavator kecil. Pencarian ini menjadi tontonan banyak warga. Mobil muatan pasir dari Prangsewu terjun ke... Kecelakaan truk jungkit terjadi pada hari Senin sore. Awalnya truk mogok saat melintasi tanjakan curam. Meski rodanya telah diganjal kayu oleh kernetnya, namun truk tetap mundur sehingga terperosok ke jurang lalu tenggelam ke sungai. Awalnya truk masih terlihat, namun akibat turun hujan lebat, truk akhirnya terseret arus deras sungai dan tenggelam hingga tidak terlihat lagi. Mobil masuk jembatan, masuk jurang. Jadi mobil tersebut itu armada pengangkut pasir dari Prangsewu. Kalau arahnya kita mau tahu dari Petani kemana. Nah, rencananya mobil ini mau langsir karena kuat satu rit. Nah, untuk rit kedua, mobil ini kabarnya ngeplos rem, mati mesin dan meluncur masuk ke sungai. Ini sementara ini belum dikategorikan beban yang berat, apakah nyangkut ada suatu kendala di dalam air, tapi kabar dari masyarakat memang di dalam lubuk ataupun gedongan tersebut ada kayu besar. Nah, kemungkinan dengan beban nyangkut di kayu besar tersebut, ekskavator agak susah untuk evakuasi mengeluarkan mobilnya. Kecelakaan truk terperosok ke jurang dan tenggelam ke sungai tidak menimbulkan korban jiwa. Sopir dan kernet truk selamat. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Kawanan pencuri motor terjebak dalam lingkungan indekos yang menggunakan pintu elektronik sidik jari di Jati Agung, Lampung Selatan pada Senin sore. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku 2 orang masuk dengan membuka pintu gerbang komplek kos. Setelah berhasil merusak kontak motor korban, mereka berusaha kabur, namun gagal keluar karena pintu gerbang tidak bisa terbuka. Para pelaku kemudian mengembalikan motor korban ke posisi semula supaya aksinya tidak dicurigai. Mereka kemudian menyamar sebagai tamu dan meminta tolong seorang perempuan penghuni kos untuk dibukakan pintu gerbang. 2 pelaku dan motornya akhirnya bisa keluar dengan selamat.
Pencurian baru diketahui korban setelah mendapati lubang kunci kontak motornya rusak. Korban dan pemilik kos kemudian melihat rekaman CCTV dan rupanya dilakukan dua pria yang menyamar sebagai tamu yang sudah kabur itu. Malingnya masuk berdua dengan motornya, langsung masuk ke dalam. Dan kebetulan ada anak yang nutup, jadi ditutup pintunya. Jadi setelah mereka ngambil motor, pintu nggak bisa kebuka. Jadi terjebaklah mereka di dalam. Di dalam itu ada berapa orang itu, Pak? Yang ngambil motor itu berdua dengan satu motor. Motor tuh yang sempat dirusak ada berapa tuh, Pak? Dalam sempat dirusak itu satu. Honda Beat. Tapi nggak berhasil dibawa tuh ya? Karena dia nggak bisa keluar, jadi motor itu dikembalikan lagi. Pakai sidik jari. Oh, dia buka langsung, Pak? Dia langsung buka ini. Motor korban selamat dari pencurian dan korban tidak melapor ke polisi. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Kasus pembakaran kantor pelayanan pajak Kota Bumi, Lampung Utara terungkap. Selasa siang, tersangkanya rupanya adalah mantan satpam di kantor pajak Kota Bumi bernama Agus Rahmat Hidayat. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kelurahan Rejosari, Lampung Utara. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap pembakaran kantor pajak tersebut disertai dengan pencurian. Tersangka awalnya mencuri beberapa perabotan elektronik milik salah satu mantan pimpinannya. Ia kemudian membakar uang pimpinannya berikut gudang arsip dengan tisu. Tidak hanya arsip, uang 500 juta rupiah dalam brankas turut hangus terbakar. KPP Lampung Utara di sini melakukan pembakaran di kantor tersebut, terutama di gudang ATK dan gudang bagian umum kantor perpajakan. Di sini kerugian ditaksir 500 juta, sebanyak 1 miliar lebih. Kita taksir kerugian, dan cara Agus dari hasil interogasi penyelidikan dan penyidikan, cara pembakarannya adalah dengan mengumpulkan tisu, kemudian dibakar dan kertas-kertas dikumpulkan, dan akhirnya satu ruangan, bahkan satu gedung mengalami terbakar dan mengalami kerusakan. Kita mendapati motifnya adalah karena sakit hati, karena 1 bulan sebelum kejadian ini tersangka ini diberhentikan. Tersangka berdalih pembakaran dilakukan karena ia sakit hati akibat diberhentikan bekerja sebagai satpam di kantor pajak. Tersangka bisa masuk kantor pajak karena masih memiliki kunci pintunya. Karena sakit hati itu, Bang. Itu secara instan saya bakar, Bang. Gimana caranya? Jadi saya masuk ruangan ATK, saya ambil semua barang pribadi yang mirip yang saya sakit hati itu. Tisu toilet kan panjang tuh, Bang. Itu saya urai, saya taruh di atas plastik, terus saya bakar. Kan dia makan waktu lama tuh, kalau si tisunya di. Kapan kamu bakar? Malam Sabtu. Ya, mana cara kamu masuk sana? Kamu kan sudah kena pecat. Saya tuh pegang kunci, Bang. Jadi ini kamu dendam. Kita hati saya. Itu ruangan apa yang kamu bakar itu? Itu ATK, Bang. ATK. Jadi barang-barang alat kantor. Pembakaran di kantor pelayanan pajak Kota Bumi terjadi pada Sabtu dini hari lalu. Api diketahui saat sudah berkobar besar oleh satpam sehingga melapor ke petugas damkar, sehingga kebakaran tidak menjalar ke ruangan lain. Namun akibat kejadian tersebut, ribuan arsip perpajakan dan uang ratusan juta rupiah hangus terbakar. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Itu Pak, tadi kami ngeluarin dari dalam. Ini kan gudang perlengkapan.